Oke, strategi. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Yunani, sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata dari stratos atau militer dengan ago atau memimpin. Sebagai kata kerja stratego, berarti merencanakan atau to plan. Strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, serta terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Istilah strategi bila digunakan di bidang pembelajaran, berarti cara atau kegiatan yang dilakukan agar tujuan pembelajaran itu bisa berhasil, di mana keberhasilan itu melibatkan para guru maupun peserta didik. Baiklah, setelah beberapa penjelasan dari strategi tadi, tentunya kita sudah mengetahui bahwa strategi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang kegiatan dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya adalah pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan upaya yang sengaja dan bertujuan yang terfokus pada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain, agar peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Nah, setelah penjelasan dari konsep tadi, yang dimana strategi dan pembelajaran, selanjutnya adalah strategi dalam pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS adalah suatu cara dalam pengajaran IPS pada peserta didik agar segala prinsip dasar serta sasaran pengajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai secara efektif dan efisien. Pemaknaan strategi efektif dan efisien dalam pembelajaran IPS adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya alam. Pembelajaran IPS yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu yaitu adalah pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur atau kegiatan belajar saja, melainkan termasuk pengaturan materi atau program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Strategi pembelajaran mengajar terdiri atas semua komponen, materi pengajaran, dan proses yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tingkah laku yang harus dipelajari perlu dipraktikkan karena setiap materi dan tujuan pengajaran berbeda dengan satu sama yang lainnya. Maka, jenis kegiatan yang harus dipraktikkan oleh peserta didik memerlukan persyaratan yang berbeda pula. Menurut Evi Fatimatur dan kawan-kawan, ditinjau dari cara penyajiannya dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif, yaitu strategi pembelajaran untuk mempelajari konsep terlebih dahulu, untuk kemudian dicari kesimpulannya, dan strategi pembelajaran induktif, yaitu strategi pembelajaran yang mempelajari hal-hal konkret atau kesimpulan yang dilanjutkan dengan materi teori pendukungnya. Selanjutnya adalah klasifikasi strategi pembelajaran. Adalah pengelompokan strategi pembelajaran berdasarkan segi-segi yang sejenis yang terdapat dalam setiap strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, tak langsung indirect instruction, interaktif, dan melalui pengalaman.
Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Strategi pembelajaran ini di antara pendidik dan peserta didik berinteraksi langsung atau bertatap muka di kelas secara langsung. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap pembelajaran. Membangun keterampilan tahap pembelajaran langsung hanya biasanya bersifat deduktif. Strategi pembelajaran langsung pendidik yang lebih berperan aktif dalam pembelajaran, peserta didik hanya sebagai dalam pembelajaran dan tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Kelebihan strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya adalah mengembangkan kemampuan-kemampuannya adalah proses-proses dan sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, strategi pembelajaran langsung perlu dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang lain. Kedua adalah strategi pembelajaran tak langsung. Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi, peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan ke peserta didik untuk berpartisipasi. Dan nomor 3 adalah strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beraksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya. Dan untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasakan, strategi pembelajaran interaktif melibatkan peserta didik secara penuh dalam proses pembelajaran. Guru bertugas sebagai fasilitator dan pendamping selama prosesnya berlangsung. Kelebihan strategi ini antara lain adalah peserta didik dapat belajar dari temannya dan gurunya untuk membangun keterampilan sosial siswa, interaksi sosial meningkat, siswa saling berbagi informasi, dan membangun kemampuan-kemampuan mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode interaktif. Kekurangan dari strategi ini sangat tergantung pada kelengkapan guru dan menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. Dan selanjutnya yang keempat adalah strategi pembelajaran empirik atau eksperimental. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan formulasi perencanaan menuju pada penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor praktis dalam pembelajaran empirik yang efektif. Kelebihan dari strategi ini antara lain meningkatkan partisipasi peserta didik, meningkatkan sifat kritis pada peserta didik, meningkatkan analisis peserta didik, dapat menerapkan pembelajaran pada peserta didik lain, sedangkan kekurangan dari strategi ini adalah perkenaan hanya pada proses bukan pada hasil, keamanan siswa, biaya yang mahal, dan menentukan waktu yang panjang. Sebagai contohnya, kearifan lokal dipahami sebagai warisan dari generasi ke generasi agar tidak tergerus beragam unsur-unsur kebudayaan luar. Karena itu, pembelajaran kearifan lokal merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan satu di antara melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang lainnya. Yang kelima adalah strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemudian kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman dan sebagai bagian dari kelompok kecil. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah peserta didik yang masih SD atau madrasah ibtidaiyah yang belum dewasa, sehingga sulit untuk menggunakan pembelajaran mandiri sebagai metode pembelajaran dalam pembelajaran, sehingga diperlukan guru dalam proses pembelajarannya sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing. Oke, baiklah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan.
Setiap strategi memiliki kekhasan tersendiri, karena itu guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan kelas. Menurut Surjaya Wisna, guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa memilih diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat atau memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendukung aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimaksudkan tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Dinamika perkembangan psikologis dan fisiologis yang normal dan baik akan sangat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian hasilnya. Yang ketiga adalah individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah pertumbuhan perilaku setiap siswa. Walaupun yang diajar adalah kelompok siswa dan standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya, semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas pula proses pembelajarannya. Yang keempat adalah integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi misalnya, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan, mendukung siswa agar dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa agar berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang cemerlang. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Dan buku yang saya gunakan dalam membuat video ini adalah buku Strategi Pembelajaran IPS. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.